Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izinnya Allah, saya kali ini dapat membuat suatu video untuk tugas proyek ekonomi makro sebagai tugas UAS. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Aquila Suprapto dari kelas MN23G dengan NIM 20230080234 dengan dosen pengampu Bu Salik Inimaris. Oke. Pada kesempatan kali ini saya memilih salah satu judul, yaitu dampak kebijakan fiskal hijau terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Oke, di sini saya memiliki 7 daftar isi atau 7 slide. Oke, di slide pertama saya memiliki abstrak. Untuk abstrak sendiri, dari judul yang saya ambil adalah: dalam setiap masyarakat ada kelompok-kelompok yang kurang beruntung yang selalu gagal untuk mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Selain faktor ekonomi dan sosial, faktor lingkungan juga turut berperan dalam menjadikan inklusi sebagai tantangan bagi kelompok yang terpinggirkan, seperti air minum yang terkontaminasi, sistem sanitasi yang tidak layak, dan polusi merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin yang berdampak pada produktivitas mereka. Dengan demikian, kurangnya lingkungan yang bersih membawa masyarakat makin ke arah kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan yang lebih jauh. Dan selanjutnya di slide kedua, saya memiliki latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, kebijakan fiskal hijau mengacu pada penggunaan perpajakan, subsidi, dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi hasil lingkungan, khususnya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Latar belakang pendekatan kebijakan ini dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-20 ketika kekhawatiran tentang degradasi lingkungan dan penipisan sumber daya menjadi lebih menonjol dalam agenda global. Pemerintah mulai menyadari perlunya kebijakan yang dapat mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih lanjut dengan diadopsinya perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, yang memberikan penekanan lebih besar pada peran pemerintah dalam mempromosikan kelestarian lingkungan. Di slide ketiga, saya ada pernyataan tesis. Untuk pernyataan tesis sendiri, sebagai landasan dari setiap masalah penelitian, pernyataan tesis berfungsi sebagai ringkasan ringkas dari argumen utama atau hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam konteks meneliti dampak kebijakan fiskal hijau terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Pernyataan tesis harus secara jelas mengartikulasikan hubungan antara dua variabel dan menetapkan arah penelitian. Di slide keempat, saya ada bukti empiris. Untuk bukti empirisnya sendiri, kebijakan fiskal hijau yang bertujuan untuk mempromosikan kelestarian lingkungan melalui kebijakan perpajakan dan pengeluaran telah menarik perhatian yang signifikan dalam bidang pertumbuhan ekonomi makro. Penelitian mengenai keberhasilan kebijakan tersebut seperti yang diuraikan dalam menyoroti pentingnya memahami dampak kesejahteraan dari reformasi subsidi dan hasil distribusi di seluruh kelompok pendapatan. Selain itu, peran subsidi energi dalam menghambat pertumbuhan ekonomi yang ditekankan, sehingga mendesak dilakukannya evaluasi ulang terhadap instrumen fiskal untuk mendukung komitmen iklim nasional. Selain itu, Richard Lee
mempelajari hipotesis konvergensi pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan manfaat potensial dari menyelaraskan kebijakan fiskal dengan tujuan pertumbuhan jangka panjang. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, dampak kebijakan fiskal hijau terhadap pertumbuhan ekonomi makro telah menjadi topik yang menarik dan diperdebatkan oleh para pembuat kebijakan ekonomi dan pemerhati lingkungan. Bukti yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal hijau seperti perpajakan karbon dan subsidi untuk energi terbarukan dapat memberikan hasil yang positif baik bagi ekonomi maupun lingkungan. Di slide terakhir saya ada referensi dari slide-slide sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.